Video ini akan membahas tentang pengaruh organisasi regional dan global terhadap bangsa Indonesia. Jadi silakan tonton, simak, dan pahami video materi yang akan dijelaskan. Baik, langsung saja kita akan melihat materi pokok dari video ini. Ya, jadi nanti dari organisasi regional dan global itu ada dua jenis ya. Jadi ada organisasi militer dan organisasi ekonomi. Di organisasi militer itu nanti ada NATO, SETO, Pakta Warsawa, CENTO, dan ANZUS. Kemudian pada bidang ekonomi itu nanti ada OPEC, APEC, MEE, WTO, AFTA, dan NAFTA. Nah, dari sekian banyak organisasi ini, baik militer maupun ekonomi, nanti kita akan pelajari bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia. Nah, itu akan diulas pada video kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu organisasi regional dan global itu khususnya dalam bidang militer. Itu ada NATO. NATO ini merupakan aliansi fakta pertahanan untuk wilayah Atlantik Utara. Ini meliputi negara-negara Eropa dan Amerika. Pembentukan NATO ini berkaitan dengan adanya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada waktu itu Amerika Serikat khawatir dengan ekspansi Uni Soviet di beberapa wilayah di kawasan Eropa Timur. Sementara sebagian negara-negara Eropa itu juga khawatir akan terjadinya perang nuklir antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Maka dengan melihat kekhawatiran tersebut, beberapa negara mendorong terbentuknya aliansi pertahanan. Nah, pembentukan aliansi pertahanan ini kemudian diberi nama NATO. NATO ini diinisiasi atau dipelopori oleh 11 negara, yaitu Amerika, Prancis, Belanda, Belgia, Luksemburgo, Kanada, Italia, Portugal, Islandia, Denmark, dan Norwegia. NATO ini dibentuk di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 4 April 1949. Kita lanjutkan untuk organisasi militer berikutnya, itu diberi nama SETO. SETO singkatan dari Southeast Asia Treaty Organization. SETO merupakan aliansi pertahanan negara ini di kawasan Asia Tenggara. SETO ini dibentuk di Manila, Filipina itu pada tanggal 8 September 1954. Deklarasi Fakta Pertahanan tersebut ini ditandatangani oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia, Pakistan, Prancis, Thailand, Selandia Baru, dan Filipina. Tujuan dari SETO ini adalah untuk mencegah ekspansi komunis di Asia Tenggara. Kemudian berikutnya adalah Pakta Warsawa. Pakta Warsawa ini adalah organisasi pertahanan militer untuk negara-negara Blok Timur. Jadi negara-negara Blok Timur yang dikomandoi oleh Uni Soviet ini juga membentuk Pakta Pertahanan yang diberi nama Pakta Warsawa. Pakta Warsawa ini dibentuk pada tanggal 14 Mei 1955 di Warsawa, Polandia. Jadi pembentukan Pakta Warsawa ini berkaitan dengan terbentuknya NATO yang memiliki tujuan adalah untuk mengorganisasikan negara-negara anggota terhadap ancaman NATO. Bisa dikatakan bahwa Pakta Warsawa ini adalah saingan dari NATO yang sudah terbentuk lebih dulu. Kemudian organisasi militer berikutnya adalah CENTO atau METO. CENTO atau METO ini singkatan dari Middle East Treaty Organization. Sebelumnya CENTO ini bernama Pakta Baghdad yang beranggotakan Irak, Turki, Pakistan, dan Inggris. CENTO atau METO ini dibentuk pada tanggal 24 Februari 1959.
tujuan utama CENTO atau METO ini adalah untuk mencegah ancaman ekspansi Uni Soviet ke daerah penghasil minyak yang ada di Timur Tengah. Kemudian organisasi militer berikutnya adalah ANZUS. ANZUS singkatan dari Australia, New Zealand, dan United States. ANZUS ini dibentuk pada bulan September 1951. Nah, dengan adanya ANZUS ini diharapkan dapat membendung ekspansi Uni Soviet ke wilayah Australia dan membendung pengaruh komunisme di Australia. Kemudian dari sekian banyak organisasi militer tadi, bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia? Jadi keberadaan organisasi militer seperti NATO, SETO, Pakta Warsawa, CENTO, dan ANZUS ini mempengaruhi sikap politik Indonesia, ya khususnya politik luar negeri. Kita ketahui bahwa politik luar negeri Indonesia ini adalah politik bebas aktif. Nah, kemudian bagaimana dengan adanya organisasi tersebut? Apakah Indonesia bergabung ke salah satunya? Ya, dengan adanya organisasi militer tersebut, Indonesia tidak memilih dan bergabung dengan organisasi manapun. Akan tetapi, Indonesia tetap menerapkan prinsip politik luar negerinya, yaitu politik bebas aktif. Justru Indonesia menjadi pelopor gerakan non-blok, yaitu negara-negara yang tidak memihak ke Amerika Serikat dan ke Uni Soviet. Baik, itu saja tentang organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap Indonesia, khususnya dalam bidang militer. Untuk bidang ekonomi akan dibahas pada video berikutnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.